Kita akan belajar Object Oriented Programming lewat bahasa pemrograman Python yang kalian tunggu-tunggu. Bang, lanjutan Python dong bang. Dan syarat untuk mengikuti video ini, kalian tonton dulu video berikut. Itu bisa untuk fundamental dasar kalau kalian mau coba-coba Python di situ. Oke. Dan sekarang kita akan belajar Object Oriented Programming lewat lewat satu studi kasus yang mana di dalamnya ada dua buah objek. Jadi OOP-nya itu sendiri, kalian harus tahu dulu bahwa kalau kita udah bicara OOP itu berarti kita menggambarkan sesuatu lewat sebuah objek. Player atau pemain, dan satu lagi ada enemy atau musuh. Asumsikan kita akan membuat sebuah game yang sederhana, bukan game yang kayak macam ada grafiknya, bukan ya. Ini lebih ke implementasi konsep OOP di dalam Python itu sendiri dengan dua objek yang kita gambarkan sekarang, yaitu player dan juga enemy. Nantinya ke depan, sebelum kita ngoding, gue akan jelaskan apa yang akan kita buat hari ini. Dan di sini pun akan gue mulai dari nol juga, oke? Jadi nanti ke depannya kita akan bikin player ini bisa interaksi ke enemy, alias player bisa melakukan penyerangan kepada musuhnya, dan bahkan enemy-nya bisa nyerang balik ke sini. Di dalam OOP kita harus bisa menstrukturkan bahwa si player ini tuh punya data apa aja. Taruhlah player itu punya banyak atribut, misalnya kayak macam nama gitu ya. Sini ada nama, terus ada juga dia tuh punya health atau name lah pakai bahasa Inggris ya. Ada name, ada health, ada apa lagi biasanya energi misalnya gitu. Oke, ini atribut untuk player. Dan untuk enemy pun sama, misalnya punya name, punya health, tapi nggak punya energi. Misalnya musuh tuh nggak punya energi. Ini taruhlah musuhnya tuh monster ya, enemy atau monster lah kayak gitu-gitu. Kedua hal ini akan kita jadikan sebuah kelas di Python. Ada kelas player dan kelas enemy. Kedua kelas ini punya perilaku. Perilaku yang masing-masing itu pasti berbeda. Untuk player itu punya aktivitas atau apa sih sebutnya tuh, metode ya. Metode itu kayak macam apa yang bisa dilakukan oleh si playernya. Ya, di sini misalnya player itu bisa attack pakai buka tutup, artinya itu metode ya. Terus player itu bisa move juga, misalnya bisa jalan kayak gitu-gitulah kurang lebih. Tapi paling dasar ya player itu bisa attack dulu aja. Oke, untuk metodenya seperti ini. Dan untuk enemy itu bisa attack juga. Tapi cukup berbeda. Anggapannya di sini monster ya, monster aja. Jangan enemy deh, monster. Monster di sini agak cukup berbeda kalau kita bermain MMORPG game. Monster akan menyerang ketika diserang, ya enggak? Jadi ketika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh si player itu sendiri, kalau diserang dia akan nyerang balik gitu. Baru dia nyerang balik ke sini. Dan health dari player akan berkurang. Kalau player yang nyerang nge-attack ke si monster, maka health monster akan berkurang. Betul? Dan ketika health monster ini berkurang, artinya monster ini sedang diserang. Dan ada trigger ketika monster ini diserang, maka monster akan melakukan attack kepada si player dan mengefek ke health-nya si player. Nah, kurang lebih kayak gitu-gituan akan kita mainkan di codingan Python kali ini. Gimana? Konsep apa yang akan kita buat cukup mengerti nggak nih studi kasusnya nih? Player bisa nyerang ke monster dan juga monster bisa nyerang balik ke player, tapi monster hanya menyerang ke player ketika monster diserang dengan konsep OOP. Kita akan coba sekarang, let's go. Untuk materi awal kita mulai dari yang playernya terlebih dahulu. Tapi nggak perlu ribet-ribet, kita bikin yang paling kecilan dulu supaya ngerti konsep OOP-nya di Python seperti kayak gimana, oke? Pertama kita declare pakai yang namanya class, huruf kecil semua, class. Terus kita kasih nama dari objeknya itu apa. Nama objeknya adalah player, seperti ini. Terus kasih titik 2, dan di sini adalah atribut-atributnya apa. Di sini adalah metode-metodenya apa, biasanya seperti itu. Oke, untuk mengosongkan ini kita bisa pass, bisa kasih pass maksud gua kayak begini, ya, yang artinya itu si player ini nggak ada apa-apanya, udah kosong doang. Dan kalau kita print playernya langsung, player ini adalah sebuah objek gitu. Kalau kita run, nah di sini player adalah bagian dari main yang ada di dalam si Python itu sendiri. Dia adalah sebuah kelas. Dan untuk memanggil kelas ini, kita bisa tinggal bikin instance baru di sini. Taruhlah pakai huruf kecil player sama dengan player pakai buka tutup. Ini adalah sesuatu yang baru dari objek player ini. Jadi apa-apa yang ada di dalam player sini adalah mencerminkan struktur dari kelas player itu sendiri. Sekarang kita belum bisa ngapa-ngapain karena belum ada apa-apanya di sini. Jadi kita bikin atributnya salah satunya, misalnya dia itu punya nama yang nama awalnya itu misalnya Johnny. Terus lu bisa panggil nama itu lewat player ini. Jadi urutannya kayak begini Pak. Thread.
player ini sekarang udah masuk sebagai kelas player. Jadinya kalau mau manggil nama, kita tinggal panggil player ini plus diikuti dengan nama atributnya apa ke sini. Jadi kurang lebih kayak begini. Player dot. Nah, pakai dot ya. Dot apa nama atributnya? Name. Maka sebenarnya kalau kita cetak ke layar, ini akan muncul Johnny. Kalau kita print, kita bungkus ini jadi print ya. Print kayak begini. Gua hapus dulu. Supaya lebih menarik kita pakai F di sininya biar terformat hasil printannya. Terus untuk mencetak variabel di dalam string ini kan pakai F ya. Terus lu pakai kayak beginian, masukin name-nya lewat player.name. Gini, tutup, berhasil dibuat. Misalnya. Kita save, kita run. Johnny berhasil dibuat. Sekarang gimana kalau misalkan nilai Johnny-nya nggak mau di sini, tapi pengen di set di luar? Itu bisa juga. Sekarang taruh di sini player.name langsung kasih sama dengan Dea Afrizal misalnya. Kalau kita cetak lagi, print F player.name adalah nama baru. Perhatikan di sini, Johnny berhasil dibuat, Dea Afrizal adalah nama baru. Karena kita bypass atribut ini di sini. Nah, ini kaitannya dengan yang namanya access modifier. Jadi kita belajar dulu sedikit tentang access modifier ya. Access modifier. Ini yang kita declare di sini adalah bertipe public. Jadi kalau public itu bisa diakses oleh luaran dari kelas ini. Contohnya luaran itu mana? Ini outer class ya. Ini inner class, ini outer class. Outer class itu bisa mengakses name karena name ini adalah public. Sekarang taruhlah di sini punya gaji. Player itu misalnya nih, gaji taruh 1 juta pakai underscore ya biar enak naruh nolnya. Gaji 1 juta. Dan kita, ini gua hapus dulu, bisa menentukan gajinya di sini. Padahal gajinya tuh udah fix 1 juta nggak boleh diubah-ubah. Tapi di sini ada seseorang, misalnya gue tentuin dulu player.name, itu udah jelas Johnny, kita ganti jadi Dea Afrizal misalnya. Terus di sini juga karena gaji itu bersifat bertipe public, jadi kita bisa set di sini gaji sama dengan 3 juta. Padahal semestinya dari sistem itu gaji harusnya udah 1 juta nggak boleh diubah-ubah. Tapi ketika kita ketik player di sini kan akan muncul langsung dari IntelliSense bawaan PyCharm-nya. Ini gue pakai PyCharm by the way. Ada gaji, ada name, yang mana, oh lah salah, ini harusnya salary, pakai bahasa Inggris dong, kan biar sesuai ya. Itu udah bahasa Inggris ini, masa ini Indonesia? Salary. Ini name, ini salary. Nah, ketika kita kasih titik, salary dan name-nya muncul ke sini karena dia public, bisa diakses di luar kelasnya. Ini adalah yang di luar kelas. Kelas itu terhenti di sini. Betul? Tapi dia bisa terakses di sini karena dia public. Dan kalau pengen ini salary terlindungi dari orang-orang lain yang merubahnya di outer class, itu kita bisa kasih underscore yang artinya underscore itu adalah private access modifier. So ini bisa kita kategorikan sebagai private. Kalau gak salah sama juga kayak di JS ya. Di JS tuh pakai pagar, kalau di sini mah pakai underscore. Dan kalau gue baca-baca ya tentang Python itu sendiri, agak sedikit bingung memang underscore itu untuk private. Gue pribadi bingung sih. Kalau underscore doang itu untuk protected access modifiernya. Dan kalau enggak ya udah berarti enggak. Nah, si underscore kosongan doang ini kan protected, berarti ini hanya bisa diakses oleh kelas turunan dari kelas utamanya. Atau kelasnya itu sendiri itu bisa ngakses si underscore ini. Tapi kalau udah underscore mau turunannya pun itu nggak bisa ngakses. Ya kurang lebih kayak gitu. Cuman gue bingungnya sih karena ini aja, karena underscore dan underscore aja gitu. Gue takutnya kebalik gitu Pak. Apakah yang private yang underscore-nya 1 ataukah yang private underscore-nya 2 atau kayak bagaimana? Takut salah itunya aja. Tapi setelah gue mencoba dan gue buktikan di sini, yang gue bisa simpulkan si underscore ini adalah bersifat private. Karena sekarang kita coba ya. Ini kalau udah gue kasih underscore, lu perhatikan di sini. Bentar, gue save dulu kali ya. Bentar, ini lu lihat dah, lu lihat. Ketika gue ketik titik kayak gini, maka salary muncul. Loh bang, katanya private nggak akan muncul ke sini. Lu perhatiin, di sini udah berubah jadi variabel. Variabel barunya tuh namanya, atribut barunya itu namanya underscore salary. Di sini kita timpah
kelas player dengan atribut baru yang namanya salary. Jadi ini tuh dua hal yang berbeda. Kalau kita cetak ya, ini gue cetak nih, print player.salary sama print player.__, salary nggak ada tuh, ke sini nggak masuk. Nah itu yang bikin gue bingung. Jadi intinya ___ itu udah mah dia tuh atribut baru, ya atribut yang di set, tapi juga sekaligus membuat dia menghilang dari peradaban. Gitu beneran. Ya kan bingung juga nih, di ___in kagak ada. Nah cara supaya bisa mengekspos yang private itu kan kita bikin sebuah metode untuk bisa mengekspos yang private tersebut, metode public. Sebenarnya lebih pusingnya lagi, ini sebelum jauh-jauh kita bikin konsep yang tadi udah gue gambarin sini. Sebelum jauh-jauh ke sini gue mau sharing juga tentang kepusingan gue nih ya di Python itu sendiri. Sebenarnya di sini kita gimana ya? Ini gue bikin metode dev, pakai dev kalau kalian mau bikin sebuah metode dev get salary, misalnya get _ salary, akan ada self. Nah ini kepusingan berikutnya mungkin buat kalian yang belum pernah nih. Anggapanlah self itu kalau di JS atau kalau di bahasa lain this kayak gitu-gitu kurang lebih mungkin ya. Tapi intinya self ini mencerminkan apa-apa yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi seluruh yang ada di sini itu bagian dari self juga, parameter lah, atau disebutnya di sini mah argumen. Nah itulah argumen ya benar. Get salary kita akan return __. Nah ini kan nggak akan bisa langsung ___ salary. Karena self ini mencerminkan semua yang ada di sini, maka supaya bisa masuk ke ___ salary, lu mesti panggil dulu selfnya di sini, kasih titik, baru ___ salary-nya muncul. Kok bisa bang? Karena ___ salary itu adalah private. Private access modifier hanya bisa diakses di dalam kelasnya sendiri. Get salary adalah sebuah metode yang ada di dalam kelas player, kelasnya sendiri. Jadi dia muncul ___ salary. Tapi di sini di luar kelas kita nggak bisa player dot ___, kagak muncul apa-apa. Yang adanya adalah dunder method. Dunder method itu bawaan dari Python yang ada double underscore tuh biasanya disebut dunder method kayak beginian. Ini bawaan dari Python. Tapi kan kita nggak mainin ini dulu ya. Kita mainin yang bikinan kita aja dulu. Bikinan kita sendiri aja kadang-kadang kita bingung ya kan. Nah jadi intinya ini udah private yang bisa diakses di metode yang bawaannya si player itu sendiri, atau bisa diakses di bawaannya di kelas bawaannya. Anjing susah banget gitu. Jadinya ini nggak akan bisa nih player dot ___ karena player ini di luar scope dari player ini, player object, betul. Dan untuk mengaksesnya kita lewat si get salary ini. Kalau gua panggil .get salary-nya ada. Kok bisa bang? Ya karena get salary ini sifatnya public, nggak pakai underscore, nggak pakai apa-apa. Yang underscorean kayak begini berlaku untuk atribut, berlaku juga untuk metode. Jadi kalau lu taruh di sini metodenya ___, lu taruh lagi sini player dot, menghilang pak, kagak ada. Jadi percuma kalau bikin get salary-nya pakai private, mah buat apa gitu, sama dengan memanggil langsung ke sini, tapi kan nggak bisa kayak begitulah intinya ya. Jadi ini gue balikin lagi kayak gini untuk apa tujuannya? Untuk mengcompare apa yang kita bikin di sini. Ini kan kita injek langsung ke dalam player salary sebagai atribut baru dengan nilai 3 juta. Dan kita cetak ke layar. Dan kalau kita cetak udah pasti nilainya 3 juta dong. Nih 3 juta. Tapi 3 juta ini bukan menimpah salary yang ini. Karena lu mungkin mikir di awal tadi salary ini adalah ini, yang mana ini hanyalah aksesoris ___ ini. Bukan aksesoris, ini mah memang terbentuk sebagai atribut juga gitu. Jadi udah mah ini jadi fungsi yang gimana ya, magic lah ibaratnya mah. Ini fungsinya merubah fungsinya plus juga merubah atributnya namanya gitu. Boy liar ya. Jadi kalau gua print sini player.get salary ya, ini untuk membandingkan salary kita yang saat ini yang ada di dalam kelas player itu terubah tidak dengan 3 juta ini. Yang tadinya 1 juta. Kita lihat ya. Nih gue taruh sini aja deh. Kita lihat, kita run. Perhatikan, 1 juta itu tetap dapat dari player get salary ini. Get salary itu ini ya, return self _ salary ini. Yang tadinya private diekspos menjadi sebuah metode yang public. Nah itu juga agak sedikit gimana gitu di otak gue ya. Dia private tapi dia diiniin. Nah sebenarnya kalau kalian punya pemikiran yang sama kayak gue, lah ya udah aja kalau gitu mah public bang gitu, ngapain juga di private. Begini bedanya sekarang, dia
underscore underscore salary ini cuman bisa di get doang, karena kita spesifik punya metode untuk menggetnya. Nggak bisa ngeset salary ini gimana pun caranya. Lu mau pakai underscore underscore di sini ditimpah menjadi 3 juta pun, ya ini gua awasin dulu. Ketika kita get salary ini nggak akan bisa. Kalau kita run, lihat 1 juta tetap get salary tetap 1 juta, nggak bisa. Dan malahan player membentuk atribut baru. Kita coba panggil atributnya print player dot underscore underscore salary. Pusing. Kalau kita cetak outputnya, ekspektasi gua adalah ini get salary akan mencetak 1 juta. Dan yang ini player salary ini membuat atribut baru bernama underscore underscore salary 3 juta. Jadi kalau kita print 1 juta dan 3 juta akan ke layar. Wah, padahal sama underscore underscore men. Tapi yang ini mah nggak bisa ya di kayak beginiin gitu ya. Maksud gue ngerti nggak ya? Sebelum kita jauh-jauh ke sana. Karena jujur pertama kali gue belajar Python, gue bingung di sininya. Cuman sekarang udah tau lah intinya itu apa, supaya membungkus ya. Ini salah satu bagian dari encapsulation di EOP pastinya, supaya nggak mengekspos atau supaya datanya itu nggak bisa di set dari luar, hanya memang bisa di set tertentu dengan hal-hal tertentu di dalam kelasnya, kayak gitu kurang lebih. Oke, sekarang kita baru bisa masuk nih ya ke dalam studi kasus yang gua maksud tadi tentang player dan juga tentang enemy. Gua akan hapus ini sebagai intro permulaan tentang access modifier dan juga beberapa hal yang gue pusingkan di awal ketika pertama kali gue belajar. Jadi ketika kalian mengikuti video ini nggak akan terlalu kaget dengan nanti apa yang akan kita coding gitu kurang lebih. Ini gue hapus lagi. Name juga gue hapus. Kita akan sesuaikan seperti apa yang ada di gambar. Ini juga gue hapus. Kita paste dulu aja, kosongin. Cek lagi ke gambar. Player itu punya health dan juga punya energi dan juga punya nama. Kita mulai dari yang paling gampang, yaitu nama atau kita langsung health energi aja kali, biar lebih dalam ya. Kita bisa bikin ini menjadi tereksekusi langsung ketika pertama kali dibikin seperti ini dengan yang namanya dunder method di Python yang kayak macam begini. Ini pasnya gue awasin, def underscore underscore init ya, init ini dunder method dari Python supaya ketika pertama kali player ini terbentuk akan otomatis ini dijalankan. Misalnya di sini gue punya def attack kayak begini. Terus gue print di sini, print attacking, gitu. Di sini gue print player created misalnya. Di sini gue cuman bikin player sama dengan player. Udah gini doang. Ekspektasinya adalah tidak memunculkan apa-apa dong, karena belum dibikin ke attack. Kecuali kalau kita player.attack, maka wajar kalau muncul print attacking. Satu usage di sini. Artinya ini digunakan oleh satu hal sesuatu di luar kelasnya, yaitu si ini gitu. Tapi ketika kita begini pun kalau kita run player created, yang artinya dunder method si init ini mengeksekusi dirinya sendiri ketika pertama kali terbentuk gitu ya. Makanya bisa di sini kita taruh aja print player created. Artinya setiap kali ada yang menggunakan kelas ini, artinya dia membentuk sesuatu hal yang baru. Jadi kita kasih created seperti ini. Dan di dalam sini kalian bisa passing Pak. Ya, di dalam sini kalian bisa passing health-nya untuk si player ataupun energinya untuk si player. Contoh, di sini ada misalnya health, maka kita masukkan di sini health. Artinya apa-apa yang di dalam kurung sini itu adalah bagian dari init ini. Kalau gua taruh di sini health-nya 100, ya, player ini punya health 100. Kalau gua run saat ini enggak ya, cuman player created doang karena 100 ini ngambang di mana? Ngambang di sini. Di sini kita enggak tentukan apa-apa. Taruhlah di sini gua bikin satu variabel atau satu atribut dengan cara seperti ini, self.health atau self.x aja, x dulu biar kalian enggak pusing. Self.x awalnya itu 1 misalnya gini. Lalu kita cetak x ini ketika pertama kali player terbentuk. Player created di sini, x sama dengan dalam kurung buka kayak gini, self.x. Supaya bisa jalan variabel yang dipanggil dalam string kita tambahin f di sini. Gini. Kalau kita run player created x1. X-nya 1. Oke? Ini belum kepake nih.
Karena ini yang di dalam kurung sini akan masuk ke sini. Jadi 100 ini udah ada di dalam health dan tinggal kalian mainkan. Variabel kosongan X ini yang tadinya nilainya 1 akan kita timpah dengan health yang dikirim dari player. Jadi gua timpah dengan health. Sekarang tebak health-nya akan berapa? Atau X-nya akan berapa, sorry. X di sini akan menjadi 100 kalau kita run. X 100. Karena kita udah yakin bahwa self dot artinya kita membuat sesuatu baru, atribut baru di dalam kelas player. Kita akan buat atribut baru yang namanya health. Yang isi health-nya adalah health yang dikirim atau di passing dari argumen sini, ya. Nah, kalau di awal tadi gua bikin langsung kayak begini, self health, lu akan bingung sendiri. Maksudnya apa? Ini health, ini health, ini health. Jadi apaan gitu kan? Makanya gue taruh di sini X dulu atau Y dulu, serah lu. Jadi ini tuh bebas sebenarnya, mau kayak begini pun bisa, ya. Dan isi nilai ini adalah yang dikirim dari ini. Itu basicnya dulu nih sebelum jauh-jauh. Oke, jadi kita udah membentuk satu health yang baru di sini. Kita bisa ganti semuanya jadi health dan self-nya pun disesuaikan jadi self health. Seperti itu. Kalau kita run player created health 100. Oke? Dan bahkan kalau misalkan lu nggak mau passing ini di sini, ini kan akan error sekarang. Error. Missing satu required. Artinya setiap kali kita mendefine seperti ini pakai dunder init, ini jadi wajib hukumnya harus kita passing lewat ini. Supaya misalkan lu nggak mau nih passing di sini, kita bisa taruh langsung nilainya di dalam argumen health ini. Taruh di sini sama dengan 100. Artinya nilai default health kalau kita nggak set dari luarannya akan otomatis 100. Kalau kita run sekarang health 100. Tapi ketika ada orang lain nge-passing 200 di sini, nilai yang ini udah bukan jadi prioritas lagi, tapi yang dari sini menjadi prioritas sehingga 100 ini akan diganti jadi 200. Kalau kita run, outputnya akan menjadi health 200 seperti itu. Jadi itu tergantung kalian aja mau yang mana. Dan gua pribadi enaknya kalau mainan beginian, ini kan kita agak sedikit ambigu ya. Player sama dengan player 200. Apa sih 200 tuh? Nggak ada sesuatunya banget gitu kan. Kita bisa kasih argumennya langsung di sini. Health sama dengan 200. Biar lebih terbaca aja sebenarnya gitu ya. Jadi intinya kita punya player yang mana health-nya itu 200 nilainya. Kalau kita run masih aman. Oke? Kalau kita nggak pakai ini pun nggak masalah. Nggak usah pakai spasi-spasi ya, langsung aja kayak begituan ya, boleh. Run kayak begini. Dan misalkan kalau kalian pengen mengetahui apa-apa yang ada di dalam sini, itu nanti gue akan kasih tahu. Contoh sekarang kita bikin dulu ya, satu lagi ini health udah, terus energi. Energi kita bikin defaultnya 100 juga. Terus kita tinggal masukin lagi hal yang sama, self.energy sama dengan energi seperti ini. Player created. Nah, kan kita harus ribet lagi ya. Di sini tambahin lagi self.energy gitu ya, capek ya. Untuk troubleshooting, tujuan troubleshooting ini kita bisa hapus. Di sini cukup player created dan kita bisa bikin pemanggilannya di sini langsung untuk mengetahui objek apa aja sih yang ada di dalam si kelas player ini dengan cara print player dot underscore underscore ini dunder method lagi dict ditch kayak gini. Jadi kalau kita run kita bisa tahu apa sih yang ada di dalam isian player ini. Kalau gua run player created dan di dalam itu ada health 100, energy 100. Perhatikan ini adalah sebuah objek. Kalau di JS ini kan objek nih yang bisa kita kelola pastinya. Oke, sampai sini dulu. Pusing atau tidak? Ini belum kelanjutannya nih. Belum ada yang namanya super, belum ada yang namanya konstruktor. Ini udah. Ini tuh konstruktor. Ya, gue lupa. Ini konstruktor kalau di bahasa-bahasa lain kayak macam JS ya. Kalau di gua JS ini kita sebut konstruktor lah kurang lebih gitu. Aman ya? Kita akan coba lanjutkan ke kelas yang satunya lagi. Kalau ini kan health energy itu udah punya, player udah ada gitu ya. Attack udah ada juga. Yang belum itu tadi tinggal monster. Jadi untuk monster, playernya kita tes dulu attack. Kita belum attack player. Kita fokus di player dulu ya kali ya. Fokus di player, player.attack. Player.attack kayak gini. Harusnya dia akan muncul attacking. Player created attacking. Oke. Dan kita kasih sedikitlah bumbu-bumbu untuk memodifikasi atribut yang udah ada di sini. Jadi ketika nge-attack energinya akan berkurang sesuai berapa besar attack-nya gitu.
So kalian bisa lihat, perhatikan aja di sini. Ini kan kalau di dalam kurung itu berarti kita bisa passing sesuatu argumen gitu, tergantung dari metodenya sendiri. Dan ini kan metode kita sendiri ya. Jadi kita mau bikin attack ini berdasarkan damage yang terkirim dari sininya. Pertama, gue akan bikin energi ini kan udah 100. Gue akan kasih di sini argumen untuk damage. Oke, damage yang diberikan user atau player ketika pertama kali nge-attack secara default itu cuma 1 gitu. Taruhlah seperti ini. Jadi kalau nyebas-nyebas kayak gitu doang tuh cuma 1 damage. Tapi dia juga bisa tentukan damage-nya lewat sini langsung. Damage sama dengan misalnya 20. Cuman kita harus validasi dong. Damage akan mengefek kepada energinya si player. Anggaplah Fanny kalau di Mobile Legends mah. Fanny ketika lu pakai skillnya, lu akan energinya berkurang. Cuman triggernya berbeda. Energi Fanny akan terkuras habis ketika dia menyebat-nyebat tidak terkena hero, alias cuman gesek-gesek ke angin doang, nggak ngegesek ke hero. Jadinya energinya boros. Nah kalau di sini itu damage akan mengefek kepada energi. Energi akan berkurang sesuai dengan besaran damage-nya. Jadi kurang lebih validasinya kayak begini. Self.energy, ya ini kita pakai self lagi karena di sini udah ada self, artinya bisa masuk semuanya seperti yang tadi gue bilang. Self.energy kurang dari sama dengan damage. Kayak begini aja udah cukup. Artinya nilai energi dari player akan berkurang sesuai dengan damage yang diberikan. Ini artinya kalau pakai kurang dari sama dengan tuh sama dengan kayak begini Pak. Self.energy sama dengan self.energy kurang damage. Artinya artinya energi terakhir yang dimiliki oleh si player ini akan dikurangin damage yang baru gitu. Jadi atribut energi akan selalu terupdate nilainya dengan sintaks yang seperti ini. Nah kalau kalian ragu ini berkurang atau tidak setiap kita memberikan damage, ini gue hapus dulu ininya. Terus kita cetak playernya ya, player player pakai dict aja ya untuk kebutuhan troubleshooting. DICT, bukan DICT. Kalau kita run, sekarang energinya berkurang jadi 99, benar? Padahal kalian lihat di sini ini energi 100. Tapi ketika kita pakai playernya untuk menyerang, maka energinya menjadi 99. Dari mana 99? Dari sini. Ini artinya 100 dikurangin 1 jadi 99. Dan kalau kita lakukan 2 kali penyerangan seperti ini, artinya ini 2 kali penyerangan ya. Ini penyerangan pertama, ini penyerangan kedua. Kalau kita run, energinya menjadi 98. Kalau di penyerangan kedua kita taruh damage-nya itu jadi lebih gede, kita spend damage untuk menyerang si musuh dengan damage yang lebih besar, yang mengefekkan energi kita akan cepat habis. Taruhlah di sini, gua taruh misalnya damage-nya 50. Jadi kalau penyerangan kedua tuh damage-nya 50, penyerangan pertama mah ya damage cuman nyebret doang gitu, nggak pakai jurus ceritanya. Jadi kalau kita run, sisa 49. Kenapa? Karena 100 dikurangin 1, 99. 99 dikurangin 50, 49. Bener? Kurang lebih kayak gitu. Ini untuk yang attack si player. Tinggal kita buat si monsternya atau enemy-nya. Atau apanya tadi? Enemy, monster ya, monster aja dah. Sekarang ini gua hapus dulu. Gua akan bikin, ini gua awasin dulu boleh ya? Ini gua pakai kurung seperti ini. Seret. Nah, biar jelas. Kita bikin kelas monster. Yang mana monster pun sama ya, punya punya health. Jadi gua taruh sini init self kayak tadi lagi. Untuk di awal dia itu punya self.health sama dengan taruh di sini health sama aja kayak tadi. Yang nilai awalnya monster mungkin health-nya 500 dulu aja boleh. Jadi di sini tinggal health. Kayak gini. Print monster created. Sekarang kita panggil monsternya di sini. Monster sama dengan monster. Ini player attack gua awasin dulu. Kita cetak dulu monsternya. Print monster titik pakai dict seperti biasa DICT biar kita tahu isinya apa. Terus kita run. Monster created. Nah ini kalau lu bingung dengan kok player created bang, ya kan gara-gara ini. Oke. Monster created ini. Terus datanya adalah health sebanyak 500. Kalau gua masukkan monster health-nya di sini misalnya 1000. Ya ingat argumen bisa di-passing di sini. Kita run. Sekarang health-nya jadi 1000. Betul?
Nah, kita taruh 100 saja di awal health-nya dan kita bisa masukkan di sini untuk health-nya di 500. Biar ada referensi tambahan gitu, biar nggak monoton. Lalu monster health ini harus berkurang ketika player melakukan penyerangan, attacking. Ini gue awasin. Player attack saat ini player itu nggak punya tujuan target penyerangannya. Dia cuma punya damage aja. Damage misalnya 80. Tapi nyerangnya ke siapa, Pak? Apakah ke monster? Kan bukan. Oke. Kita buat player attack ini meng-attack monster. So artinya di dalam method attack kita mesti passing lagi targetnya. Betul? Ini gua awasin dulu. Kita masuk ke player. Kita modif di bagian method attack. Di sebelah kanan sini kita bikin targetnya. Targetnya siapa? Karena kita udah jelas targetnya adalah monster, jadi kita bisa masukin di sini monster. Lalu kita bikin atribut baru self.target, ya kan? Karena di sini bebas, lu bisa masukin apa aja. Self.target sama dengan monster, kayak begini. Perhatikan di sini, monster itu nggak punya default parameter, yang mana di sini damage mah ada. Jadi di sini merah. Nah ini kita bisa cuekin aja sebenarnya. Targetnya itu kita akan meng-attack darahnya si monster. Jadi kita langsung bisa bypass di sini. Monster.health akan muncul ke sini. Artinya target kita adalah darahnya si monster. So karena di sini kita punya argumen baru yaitu monster, kita mesti passing juga. Ketika kita meng-attack, selain dari damage, kita juga harus punya target. Target monsternya mana? Ini dia monsternya. Kita tinggal masukin ke sini monster. Nggak punya argumen untuk bla 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 bla, biarkan kita save dulu apakah error atau enggak. Kalau kita run, error. Non default argument follow default argument. Nah, untuk mengatasi ini, salah satu caranya yang paling mudah adalah ini yang memusingkan juga nih, Pak. Kita pindahkan monster ini ke sini, jangan di kanan, karena di sini di argumen kedua itu dia punya inisialisasi awal nilai. Jadi harapannya dari Python untuk method attack itu yang argumen selanjutnya pun punya inisialisasi. Makanya kalau kalian baca di sini non default parameter follow default parameter. Triknya adalah kita pindahkan aja ini karena dia nggak punya default parameter. Jadi taruh ke sini, kita kasih koma dan semuanya lancar seharusnya. Kalau kita save, aman. Dan untuk monster ini error, kenapa? Karena damage yang diberikan itu harus kita pindahkan ke kanan. Atau monster itu kita taruh ke kiri gitu. Jadi kita sesuaikan lagi urutannya. Player.attack memberikan monster atau kepada monster ya. Player menyerang monster dengan damage 80 gitu kalau dibaca. Di sini juga sama. Penyerangan itu terhadap siapa targetnya dan damage-nya berapa. Terus target itu kita set dari darahnya si monster. Jadi kalau kita run sekarang, apakah error atau tidak? Tidak ya, attacking, aman. Sekarang kalau kita print monster DICT-nya takut salah ngomong gua. DICT jangan dik itu agak sedikit sensitif gitu, Pak. .__ DICT supaya kita tahu isiannya seperti apa. Kalau kita run, berapakah darahnya dia? 500, masih 500. Padahal udah dilakukan penyerangan. Kenapa? Karena belum ada kalkulasi di sini. Untuk melakukan pengurangan secara langsung kita nggak perlu bikin ini jadi di dalam sebuah atribut kayak begini. Ini kita hapus. Langsung aja dari objek monster, health monsternya akan kita kurangin. Kita kurang sebanyak damage yang diberikan. Udah cukup kayak begini aja. Kalau kita save, kita run, dia akan berkurang sebanyak damage yang diberikan. Damage defaultnya itu 1. Tapi berhubung player di sini ngasih damage gede, damage 80, jadi health yang tadinya 500 akan berkurang menjadi 500 dikurangin 80, health-nya sisa 420. Betul? Sampai sini pusing atau tidak? Coba ditelaah dulu ya, sintaksnya seperti ini kurang lebih. Untuk monsternya kayak begini. Sekarang kita bisa buat ini lebih clear lagi dengan cara memasukkan beberapa print tertentu yang bisa membantu kita untuk semuanya lebih jelas aja gitu apa yang kita lakukan di sini. Pertama, untuk ketika player itu meng-attack, kita kasih tahu berapa sisa darah dari si monsternya itu sendiri. Oke. Jadi kita masuk ke bagian print F sini, kita pakai F ya di sininya F, attacking to monster. Lalu monster health kayak gini, titik 2, kasih kurawal, monster.health left, kayak gini. Jadi
dikasih tahu bahwa kita menyerang ke monster dan sisa darah dari si monster adalah sekian lagi gitu intinya kurang lebih. Kalau kita coba run, maka sekarang player created, monster created, terus attack to monster, monster health 420 left gitu kurang lebih. Dan untuk yang DICT ini udah kita nggak perlu lagi karena kita di dalam attack itu punya log untuk mengetahui monster health-nya tuh sisa berapa gitu ya. Dan kita bisa perbaiki hal-hal yang lain juga. Untuk di bagian dev init atau initialisasi di kelas, kita hapus aja printnya supaya nggak pusing pas ke bagian konsol. Untuk player juga sama, biar jadi lebih gampang aja bacanya dan nggak boros baris. Kalau kita run, pastikan bahwa apa yang udah kita ubah itu selalu aman-aman sejahtera. Attack to monster, monster health 420 left ya, jadi satu player. Nah sekarang kalau misalkan playernya ada banyak, anggaplah ini gua taruh ini player 1. Terus kita ubah semuanya, player 1 nge-attack ke monster. Dan sekarang player, gue bikin player 1 lagi ya di bawah sini. Player 2 sama dengan player, kayak begini. Terus player 2 juga nge-attack ke monster tersebut. Player 2.attack ke monster ini, sama ya ke monster ini. Kalau kalian bingung kita taruh aja monster dragon lah, taruh aja dragon ya. Kita kasih dragon, kita kasih dragon, kayak begini. Atau biar lebih clear, monster sama dengan dragon, monster sama dengan dragon. Karena di sini kan nge-passingnya tuh sebagai monster. Jadi supaya nggak ambigu, kita kasih monster yang isinya dragon. Jadi di sini isinya tuh dragon sebenarnya nih, gitu ya. Oke, sekarang dibaca lebih enak lagi. Kita punya satu player, kita punya satu player tambahan, jadi ada 2 total. Yang mana player kedua pun akan memiliki hal yang sama seperti player 1 karena keduanya ini punya basis yang sama dari kelas player. Lalu dragon ini adalah bagian dari monster yang memiliki health 500. Dan player 1 menyerang monster dragon dengan damage 80. Dan untuk player 2 menyerang dragon dengan damage 20. Kalau kita start, attack to monster, monster health 420 left, monster health 400 left. Artinya health monster ini udah selalu menjadi nilai yang terakhir. Ketika di sini diserang sama si player 1, ketika player 2 menyerang, nggak reset lagi ke 500 health, tapi tetap yang terakhir health-nya yaitu 420 dikurangin damage baru yang didapatkan dari player 2 yaitu 20 jadinya 400. So ini udah dinamis, udah enak untuk bagian si health monster. Oke, kalau misalkan ini diperdalam lagi, diperenak lagi untuk cara baca ya, tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau gue pribadi, di sini gue merasa untuk bagian ini udah cukup enak, tapi untuk bagian ini gue rasa kayak ada yang miss. Coba kalian bisa tebak apa? Kalau kita pakai bacaan manusia ya, kayak player 1 attack monster dragon damage 80. Gue lebih prefer monster ini kita ganti jadi target. Jadi lebih clear lagi bahwa player 1 attack kepada targetnya itu dragon gitu. Dan damage-nya berapa kayak gitu. Jadi kalau ini kita ganti jadi target dan ini pun kita ganti jadi target. Yang di atas kita ganti juga nih. Di bagian method attack yang ada di dalam kelas player, kita ganti monster ini jadi target dan juga ini jadi target. Plus di sini pun sama, target. Apakah akan berjalan, Bang? Berjalan. Jadi ini hanya sebagai penamaan yang mana sebenarnya yang penting itu adalah isinya. Isi dari target adalah dragon. Isi dari dragon adalah sebuah monster. Monster memiliki atribut health 500. Jadi kalau kita run, ini akan menghasilkan hal yang sama. Attack to monster, monster health 420. Attack to monster, monster health 400. Dan kita perlu meyakinkan diri bahwa si energi ini udah berkurang lewat ini ya, self energi dikurangin sebenarnya damage. Tapi kita belum tahu apakah energinya berkurang atau enggak. Jadi tadi kita cuman cobanya via player 1 underscore ditch seperti ini di print. Kayak begini, dan kita coba print yang kedua. Player 2 ini kita coba run lagi. Player 1 itu energinya sisa 20 karena menyerang sebanyak 80. Player 2 itu sisa 80 karena menyerang sebanyak 20. Kita akan taruh ini supaya nggak pakai ditch. Kita taruh di bagian sini. Monster health sisa segini dan your energy is self.energy left. Gini. Jadi ini gue hapus. Kalau kita jalankan programnya, kita run. Monster health 420 left,
and your energy is 20 left. Monster health 400 left and your energy is 80 left. Begitu untuk player 1 dan player 2. Sekarang kalau kita baca ini udah mulai lebih enak lagi. Program ini nggak cukup fair karena monster hanya diam aja, nggak ada serangan balik dari si monster itu sendiri. Jadi kita akan buat monster ini bisa menyerang balik si penyerang. Karena player menyerang monster, maka monster akan menyerang balik si playernya ketika playernya itu menyerang si monster. Kayak turtle kalau di Mobile Legends gitu ya. Dia akan menyerang kalau dia diserang. Kurang lebih kayak gitu. Kita bikin satu function di sini. Method attack juga ya dari monster. Yang mana attack-nya si monster hanya akan tertrigger ketika ada ada attack dari luar. Di sini kita nggak punya atribut tambahan apapun, cuman ada health doang. So kita bisa mainin health ini sebenarnya untuk jadi parameter atau menjadi sebuah validasi khusus supaya attack ini bisa tertrigger. Logikanya adalah ketika darahnya si monster berkurang, artinya ada yang menyerang. Siapapun itu, betul? Health-nya berkurang, berarti monster diserang. Kecuali monsternya demam. Nggak ada yang nyerang, dia sakit sendiri, health-nya berkurang. Ya, tapi kan ini nggak ada demam ya Pak. Jadi monsternya kalau diserang doang tuh akan berkurang health-nya. So di sini kita bisa validasi jika self.health kurang dari, kurang darinya ini kan bingung. Kalau health yang ini kurang dari ini, maka dia akan melakukan penyerangan balik. Artinya kalau sekarang kita hardcode, ya kita hardcode dulu ya. Kalau self.health-nya kurang dari yang ada di dalam monster sini, dragon kan punya 500. Kalau dragon health-nya itu kurang dari 500, maka kita print siap serang balik. Dragon siap serang balik. Gitu. Jika tidak, maka dragon sedang tidur. Gitu. Atau jet. Gini, boleh. Titik 2 kayak begini ya. Kalau kita panggil dragon.attack kayak begini, kita run. Dragon siap serang balik. Kenapa? Karena health-nya sekarang sudah kurang dari 500. Betul? Ini kan health-nya udah segini nih. Berarti ada yang nyerang. Makanya dragon siap serang balik. Tapi itu kan di hardcode di sini. Nah, masalahnya kalau di sini kita ganti, di sini pun harus diganti, ya enggak? Kalau di sini misalnya health-nya 700, terus dragon ini dilakukan penyerangan oleh si player 1 dan player 2, dia masih tetap aja tidur nih, Pak. Tuh, jet. Ya. Jadinya ini nggak bisa kayak begini, nggak boleh hardcode, harus sesuai. Caranya kita bisa duplikat variabel ini atau atribut ini ke atribut yang baru untuk dijadikan patokan bahwa initialisasi health awal itu berapa. Kita akan bikin di sini .health_init sama dengan, lu bisa taruh di sini self.health. Artinya ini adalah atribut baru yang nilainya akan mengambil nilai yang sama seperti pertama kali monster diinitialisasi dengan health 500. Artinya di sini akan selalu 500. Tapi di sini akan selalu berubah alias dinamis. Kenapa? Karena di player attack method yang diubah nilainya dari target, yang mana targetnya adalah monster, itu adalah atribut health. Jadi di sini akan dinamis. Tapi untuk yang health init tidak ada interaksi dari mana-mana, sehingga health init ini akan menyimpan nilai yang sama terus-menerus, yaitu initialisasi awal nilainya berapa. Entah itu yang dideklar di sini 500, atau kalau nggak dideklar berarti ngambil yang ada di sini. Begitu. Karena apa? Karena self.health adalah health yang dikirim dari outer class atau dari default class yang ada di sini. Default argumen yang ada di sini maksud gua. Oke, cukup paham harusnya ya. Jadi sekarang kita bisa kasih validasi ini jika self.health kurang dari self.health init, artinya ini ibarat kata kayak begini Pak. Self.health itu kan berubah-ubah. Taruhlah dia udah darahnya 420 kurang dari 500, yang mana health init ini selalu 500 karena di pacing dari sini 500. So 400 apakah kurang dari 500? Tentu saja, maka dragon siap menyerang balik atau ada penyerangan. Tapi jika tidak, maka ya udah bobo aja dah, nggak ada yang nyerang kok, diam aja gitu loh. Dragon set gitu ya. Dragon
serang balik. Kalau kita run sekarang, dragon serang balik. Tapi ketika tidak ada yang menyerang, ini gua komentar. Jadi di sini nggak ada yang nyerang ya, cuman dragon doang nge-attack nih, dragon attack. Terus kita run, dragon jet. Nggak bisa nge-attack karena dragonnya nggak ada yang nyerang, nggak boleh, dilarang gitu kurang lebih. Jadinya kita bisa buat ini menjadi lebih natural lagi di bagian monster karena triggernya nanti kan ketika attack dilakukan oleh player tanpa harus kita panggil dragon attack, dragonnya udah nge-attack. Kalau ini kan kita nge-attack gara-gara kita panggil dragon that attack. Sedangkan tadi di awal perjanjian kita adalah ketika kita bikin ini monster akan menyerang ketika player menyerang, oke, tanpa diperintah. Jadi ini adalah sebuah perintah. Ini kita nggak boleh lakukan ini dan caranya cukup membingungkan. Tapi salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah dengan kayak macam begini. Ini akan gue hapus. Gue akan jadikan ini menjadi sebuah metode yang mereturn tipe data boolean, mereturn true atau false. Ini gue hapus dulu. So di sini akan gue kasih is underscore sebagai tanda bahwa ini adalah boolean ya, metode boolean. Returnannya is attacked kayak begini. Yang isinya adalah sebuah return kayak begini aja. Dah kayak begini. Jadi monster punya metode is attacked yang isinya adalah mengeluarkan nilai true atau false dan dia akan bernilai true ketika health kurang dari health init. Jadi is attacked-nya true. So, di mana kita pakai ini? Kita akan pakai is attacked-nya di sini. Ketika player meng-attack si monsternya. Jika melakukan attack player, kita akan panggil target.is_attacked. Satu usage, satu dynamic. Kalian bisa lihat di sini ada tulisannya satu dynamic. Target.is_attacked. Dan is_attacked ini akan memunculkan kalau kita print dulu ya. Sini. Kita coba run. Sorry, kita belum belum attack. Pakai player 1 aja untuk meng-attack dragon. Kita coba run. Bernilai true. Karena health-nya udah berkurang dari health init. Jadi di sini kita bisa bikin validasi. Jika target is attacked true, maka health dari user self.health dari player ini akan dikurangin sebesar damage yang diberikan oleh si target.is_attacked. Di sini monster belum punya initial damage. Jadi kita bisa declare damage-nya secara langsung di sini. Self.damage sama dengan misalnya untuk monster damage-nya itu selalu 10 seperti itu. Jadinya setiap kali player menyerang maka health user akan dikurangin sebesar target.damage. Begitu. Dan kalau kita running sekarang, kita lihat monster health 420 left, your energy is 20 left. Itu dapat dari sini. Nah, supaya kita bisa lebih enak mengcapture log dari kelas player yang ada di sini, apa aja perubahannya, kita buat satu metode baru di bawah sini. Dev show underscore info. Ya begini. Di show info ini khusus untuk kebutuhan mencetak data. Fungsinya untuk mengeluarkan info-info playernya, antara health-nya ataupun energinya. So, kita tinggal masukin di sini, misalnya player energi (2) self.energy. Lalu kita print lagi player health (2) self.health. Begini. Untuk penyerangan itu kita tinggal taruh aja monster health left-nya aja. Jadi ini udah nggak perlu lagi. Ini adalah data player terakhir antara energinya berapa ataupun health-nya berapa. Kayaknya health di atas deh. Gini lebih enak. Dan untuk monster health pun kita bisa bikin hal yang sama. Jadi ini kita nggak perlu bikin kayak beginian. Kita hapus aja. Kita bikin cuman kayak macam player attacking to monster. Gini aja. Lalu untuk yang bagian monster, kita pergi ke sini, kita bikin satu metode yang baru.
def show info self return print f sama aja kayak begini. Data-datanya dari si monster. Yang pertama kita butuh data health-nya. Monster health .2 self.health. Jadi sekarang kita tinggal print keluar semuanya, karena kalau kita running sekarang itu tidak akan ada yang tercetak kecuali player attacking to monster. Oke, kita akan cetak data dari si player itu sendiri, player1.showInfo, dan juga monster yaitu si dragon.showInfo. Ketika penyerangan terjadi dilakukan oleh player 1 terhadap dragon, kita akan lihat data-datanya. Kita run. Perhatikan di sini, player attacking to monster, player health-nya sisa 90, player energinya sisa 20, monster health-nya 420. Masih ada yang kurang, yaitu kita menyerang sebesar berapa damage dan juga kita diserang sebesar berapa damage gitu ya. Supaya lebih jelas untuk perhitungan nanti kita bisa ngitung-ngitung sendiri juga apakah benar atau enggak gitu. So kita bisa masukin beberapa nilai ke dalam bagian print ketika attack sini. Attack yang gua berikan itu berapa damage. Jadi kita bisa pakai F lagi di sini. Player attacking kayak gini, damage to monster. Damage to monster gini. Jadi kalau kita run setidaknya akan memunculkan hal kayak macam begini, Pak. Player attacking 80 damage to monster. Untuk player health-nya sisa 90 karena dilakukan penyerangan oleh monster. Sebesar damage-nya berapa kita belum tahu. Kita akan print. Untuk ngeprintnya itu ditaruh aja di sini. Print F monster attack self.damage to player. Kalau kita save terus kita run lagi, kalian bisa lihat sekarang lebih jelas lagi. Monster attack 10 damage to player, player attacking 80 damage to monster. Kenapa bang monster attack 10 damage duluan daripada player attack? Karena printingnya itu setelah pengurangan darah dari si user. Yang mana target is attacked, itu kan ada print di dalamnya, yaitu ini. Sehingga kalau lu mau kebalikannya, lu bisa bikin untuk print ini, taruh di atas sini. Player attacking damage to monster dan target is attacked, karena kita sudah memberikan attack kepada monsternya. Lalu setiap kali target itu memang di attack, maka dia akan menyerang balik. Ya, kalau kita run, player attacking 80 damage to monster sekarang udah di atas duluan nih. Terus monster attack back gitu ya, ngasih 10 damage to player. Jadi player health itu kenapa masih 100 bang? Karena gua lupa return. Returnnya di sini kehapus, mohon maaf. Ya. Kita save lagi. Taran. Nah, player attacking 80 to monster, player health sisa 90 karena monster nge-attack sebanyak 10 damage. Player energi berkurang 20 karena dari attacking yang diberikan itu 80 damage. Sisa monster health itu 420 karena attack-nya dari player itu segini. Bagaimana? Sekarang cukup clear? Kalian bisa lihat sintaksnya dulu untuk mempelajari apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oke, misalkan kalau kita jalanin yang ini juga, player 2, terus kita munculkan player 2.showInfo sini. Kita run. Wow. Player attacking 80, player attacking 20 damage to monster, bla bla bla. Sisa, wah pusing lah ini mah, pokoknya pusing. Nah, karena kita bingung siapa yang nyerang, nggak punya nama, jadi kita tambahkan nama di sini ya. Tambahkan name, koma, dan kita bikin satu atribut baru untuk player. Self.name sama dengan name. Ya begitu. Oke, kita udah punya name. Jadi ketika menyerang kita bisa kasih nama siapa yang menyerang. Ini player kita ganti jadi self.name attacking sekian to monster. Oke. Dan untuk monster pun sama, kita akan kasih name juga. Name, koma. Kita bikin di sini self.name sama dengan name. Dan di sini kita bisa kasih self.name attack self damage to player. Nah, kita ubah aja semuanya. Yang bagian monster ini kita ganti juga jadi self.name
monster name, darahnya sisa berapa gitu ya. Terus untuk yang ini juga bisa self.name. Ini juga sama, self.name. Dan perhatikan karena kita menambah argumen baru name di sini dan juga di monster kita nambahin name di sini, artinya di setiap ini kita harus tambahin name-nya. Name sama dengan untuk player 1 De Afrizal, untuk player 2, oh jangan deh, Mobile Legend aja. Balmond. Untuk player 2 name-nya misalnya Layla. Untuk monster name-nya sama dengan misalnya name-nya Dragoon. Dragoon kayak begini. Dragoon lah, boleh lah. Agak-agak beda aja gitu. Oke. Kalau udah kita save, terus kita coba run lagi. Balmond attacking 80 damage to monster. Dragoon attack 10 damage to player. Balmond health 90, Balmond energy 20, Dragon health 420. Nah, ini enaknya dibegitukan. Kenapa? Karena kalau player 2 menyerang itu akan ambigu kalau nggak pakai name. Jadinya bingung siapa yang nyerang gitu. Kalau sekarang mah karena player 2 udah punya name Layla, jadi kalau kita run ini kita run ya, player 2.show info. Yang naganya nggak akan gua munculin dulu ke layar. Jadi kita run begini. Balmond attacking 80, Dragon attack balik, Layla attack 20 to monster, Dragon attack balik, lalu data yang lain-lain. Sekarang ada yang PR-nya adalah sebenarnya kan kita udah tahu Balmond ini nge-attack ke siapa harusnya. Tapi di sini masih terlalu hardcode. Hardcode-nya adalah ke monster. Padahal kita udah tahu nama monsternya adalah Dragoon. Jadi kita buat ini menjadi mengarah ke si monster yang memang memberikan damage terhadap si playernya itu sendiri. So, kita bisa manipulasi itu di bagian attacking sini. Bagian monster ini kita bisa ganti langsung pakai target.name. Kayak begitu. Save. Sekarang kita coba lagi running. Sekarang Balmond attacking 80 to Dragoon. Nama dari monsternya yang ada di sini. Dragoon. Nama dari monster. Layla juga mengattack monster yang sama. Nah sekarang kalau Layla mengattack monster yang beda, taruhlah di sini gue punya monster baru. Misalnya di sini dia tuh sifatnya Scorpion. Sifatnya. Ituannya jenisnya Scorpion. Bagian dari monster. Name-nya misalnya Scorpi. Kayak begini. Health-nya default di 100 aja nggak apa-apa. Nah sekarang player 2 tinggal kita arahin attack-nya, targetnya bukan Dragon tapi Scorpion. Kayak begini. Kalau kita run, Balmond attack to Dragon, Dragon attack to player, ini masih belum. Layla attack to Scorpi, betul? Aman ya, udah dinamis. Yang menjadi PR adalah tadi itu ini. Gimana caranya Dragon tahu bahwa yang meng-attack-nya itu si player? Playernya itu siapa namanya? Nah sekarang kita buka ke bagian Dragon yang mencetak Dragon attack 10 damage to playernya. Di sini. Bagaimana cara kita mengetahui player name-nya? Sedangkan di sini tidak ada ciri-ciri kita bisa mendapatkan playernya. Simpelnya kita tinggal passing argumen ke sini. Kita kasih nama player underscore name. Lalu player ini kita ganti jadi player underscore name. Yang menyerang si ini adalah si player name itu sendiri. Player name ini ditangkap dari luar kelas monster. Yang mana is attacked itu ada di atas. Di sini. Ya, target is attacked kita taruh aja di sini. Player name sama dengan self.name. Sehingga kalau kita run sekarang semuanya sudah dinamis. Balmond attack to Dragoon, Dragoon attack to Balmond, Layla attack to Scorpi, Scorpi attack to Layla. Begitu kurang lebih. Itu salah satu sampel cara supaya kalian bisa manipulasi data ketika bermain AOP. Metode ini harus mereturn nilai true atau false. Tapi di sini kita membutuhkan player name. Yang mana player name ini fungsinya cuma untuk sebagai percetakan ke layar doang, kayak nggak terlalu penting gitu kan. Kayak cuma untuk log gitu. Dan ini nggak semestinya harusnya ada. Tapi karena kita pengen tahu serangan balik yang dilakukan oleh si monster kepada siapa, jadi di sini kita buat is attacked-nya itu dari siapa datangnya. Is attacked itu datang dari player name, yang mana player name-nya itu adalah si kelasnya itu sendiri.
Jadi nanti bakal sesuai. Player 1 kalau menyerang si dragon, maka ya udah jelas dragon tuh tahu yang nyerangnya namanya siapa di player 1, yaitu si Balmond. Player 2 pun sama dan begitu seterusnya.